Salam jumpa saudara dan saudariku, Bapak Ibu, dalam renungan harian kita, Embun Sabda, Senin 18 Mei 2020, bersama saya, Pater Adi Tiala SPD. Saudara dan saudariku seiman, apa kabar? Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat di tengah penyebaran wabah virus corona ini. Tetap semangat Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Tuhan Yesus bersama kita. Tetap semangat. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan menjadi saksi Kristus, menjadi saksinya Tuhan. Itu berarti kita siap untuk menerima tantangan, menerima cobaan. Dalam bacaan Injil akan kita dengar Tuhan Yesus katakan Dia akan kirim roh kebenaran, Dia akan menjadi saksi buat dirinya. Tetapi Dia juga katakan, tetapi kamu juga harus bersaksi. Para murid kita harus bersaksi tentang Dia. Dan dalam proses kesaksian itu, dalam jalan kita memberi kesaksian kepada Tuhan, pasti ada yang dinamakan cobaan, tantangan, penganiayaan. Kita akan dikucilkan seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini. Bahkan akan sampai waktunya dikatakan bahwa kita dibunuh, dan orang yang membunuh akan mengatakan bahwa apa yang mereka buat adalah satu bakti kepada Allah. Tapi Tuhan Yesus katakan, orang yang berbuat demikian, mereka tidak sesungguhnya mereka tidak mengenal Yesus, mereka tidak mengenal Allah. Siapa itu Allah? Karena kalau mereka mengasihi Allah, mereka mengenal Tuhan, mereka tidak akan berbuat demikian. Saudara dan saudariku seiman, kembali lagi kepada apa yang mau saya sampaikan, yaitu menjadi saksi harus siap untuk satu tantangan. Saya ingat profesor saya dalam ilmu misiologi, ketika saya studi dulu, dia katakan demikian, menjadi saksi Kristus harus siap menjadi martir. To be the witness of Christ, you have to be ready to be martyr. Dengar itu pertama kali, saya kemudian bertanya kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman yang lain, apakah kita siap jadi martir? Dibunuh karena Kristus, karena kesaksian kita akan Kristus. Saudara dan saudariku, dalam pengalaman hidup saya sebagai misionaris dulu di Papua Nugini, saya pernah mengalami beberapa kali penolakan. Orang menolak, oh pergi, tidak boleh masuk di tempat kami. Mereka yang bersama saya ketika turne saat itu, mereka emosi, mereka marah, mereka katakan, Romo kutuk saja mereka itu. Suruh ini air sungai masuk semua ke mereka punya rumah, kutuk saja mereka. Saya katakan biar, tidak apa-apa. Kalau mereka tidak mau menerima kita tanpa alasan yang jelas, tidak apa-apa. Nanti Tuhan akan beritahu mereka. Kita pergi kemana orang mau menerima kita, mewartakan kasih Allah itu. Dan ada banyak lagi pengalaman yang membuat saya mengerti bahwa menjadi saksi Kristus ada begitu banyak tantangan yang akan kita lewati. Kalau kita lihat tantangan-tantangan yang ada di kota tempat kita beri kesaksian ataupun di daerah pedalaman, ada tantangannya masing-masing. Tetapi yang harus kita selalu ingat bahwa semua itu adalah bagian dari hidup sebagai saksi Kristus. Kita tidak bisa lepas dari tantangan. Karena itu, jalanilah hidup sebagai saksi Kristus, sebagai saksi Tuhan bersama Tuhan. Biarkanlah roh kebenaran itu menuntun kita, agar kita tidak pernah putus asa, never give up. Kita tidak pernah putus asa, tapi selalu bersemangat, menguatkan kita. Tantangan-tantangan yang ada harus menguatkan kita untuk tetap semangat, hidup sebagai saksi Kristus. Tetap bersuka cita, tetap memberikan kebaikan, tetap mengampuni, tetap melakukan yang terbaik buat orang lain. Singkatnya, tetap mengasihi.
Itulah saudara dan saudariku, hidup sebagai saksi Kristus di tengah segala tantangan-tantangan yang luar biasa hebat. Mari kita bersyukur terus untuk rahmat hidup sebagai saksi Kristus, dan kita mohon Tuhan agar Dia selalu bersama kita. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian dan semua orang yang kita doakan, segala kegiatan kita, kesaksian kita akan Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.